Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Nadia Salsabila Putri, dari Studio Raja Wali TV Bandung, mengabarkan berita aktual dan terpercaya. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Nasdem, Dr. Anda Hajah Tia Fitriani, menggelar kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gor Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jumat siang 26 September, yang diikuti Porkopincam Kecamatan Solokan Jeruk, didampingi Kepala Desa Langensari dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Langensari beserta para kadernya. Turut hadir juga Pokdar Kecamatan Solokan Jeruk, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga setempat serta relawan dulur sati. Disampaikan Dr. Anda Hajah Tia Fitriani, bahwa ketahanan keluarga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur dua urusan wajib, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Masih menurut Hajah Tia Fitriani, sosialisasi perda ini tentunya secara bersama-sama menyelami implementasi dari perda yang sudah diundangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 11 tahun. Di mana perda tersebut apakah masih bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat ataukah tidak, ungkap Hajah Tia Fitriani di tengah-tengah peserta sosialisasi. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kenapa kok penduduk aja sampai dikendalikan? Karena ketika keluarga berencana ini tidak diterapkan, pada akhirnya banyak anak-anak penerus bangsa ini yang tidak terurus, yang tidak mendapatkan haknya, urusan wajib non pelayanan dasar. Ibu-ibu harus bangga karena di sini bayangkan saja Bu, kita termasuk salah satu urusan bagi pemerintah sebagai urusan wajib mereka, yaitu tentang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adalah sebagai fondasi utama ketika sebuah bangsa ingin menjadi besar, sebuah negara ingin menjadi negara yang adikuasa. Satunya berawal dari ketahanan keluarga. Seperti masalah kecil, jadi bapak-bapak. Ketika ketahanan keluarga ini, lamun ibunya tidak betul-betul berperan aktif, bapak kumahanya Bu, pekerjaan yang paling berat adalah apa? Pekerjaan rumah tangga, 24 jam digaji. Bayangkan ya Pak, baru sadar. Dan ternyata keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ini yang sudah diundangkan sejak 11 tahun yang lalu. Nih kenyataannya mah, memang kita punya nih bonus demografi ya. Usia produktifnya semakin banyak. Tapi tantangannya apa? Susah nyari kerja. Ya Bu, susah nyari kerja, susah nyari pendidikan. Banyak PR buat kita semua. Ini ketika ketahanan keluarga sudah terbentuk dari dasarnya, ibu bapak sudah punya program. Tadi tiap pengendalian awalnya, kumaha jumlah anak cukup 2 saja, saya KB-nya, dan bisa anak ini bisa betul-betul jalan. Nah ini permasalahan spesifik perempuan dan anak di Jawa Barat. Sejak peraturan daerah ini diundangkan, bukannya turun, sempat turun. Sekarang trafficking, bapak Kapolsek, bapak dan Ramil pasti sering berhadapan dengan trafficking. Trafficking terjadi kenapa? Pertama, karena kembali ketahanan keluarga kita tidak kuat, goyah. Ibu tidak pernah berdialog dengan anaknya. Bapak dan orang magas capek digawe sampai rumah urusan awewe. Betul? Ngaku Pak. Dia pernikahan anak sangat tinggi, sehingga dengan pernikahan anak yang sangat tinggi, yang terjadi adalah tingkat perceraian sangat tinggi. Kenapa terjadi? Karena di usia yang masih dini,
emosinya belum kecerdasan emosinya belum mencukupi. Ketika yang bersangkutan hamil, makanya sering terjadi baby blues karena belum siap, organ kandungannya belum siap untuk dibuahi. Yang terjadi adalah anaknya menjadi pemurung, bahwa yang namanya pertama tadi trafficking masih terus terjadi. Memang karena orang banyak yang teriming-imingi. Awalnya mereka ini banyak anu kabita, bening digawe di luar mangeunaheun. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya pada akhirnya yang diterima ini pahit. Jadi jual beli ini luar biasa. Terus sekarang ini stunting ini sepertinya masalah kecil, padahal ini sebuah bom waktu. Kenapa bom waktu? Karena stunting masih terjadi dan masih banyak terjadi. Yang menjadi korban adalah anak-anak penerus bangsa ini menjadi pribadi yang tidak bisa mandiri, tidak bisa optimal dengan hidupnya. Karena apa? Karena keteledoran dari kita semua. Ini saya Tia Fitriani hadir di Desa Langansari, difasilitasi oleh Pak Kades Langansarinya, didampingi oleh Ibu Kadesnya yang luar biasa. Tadi juga Pak Dan Ramil hadir di sini, Dan Ramil Majalaya, dan juga Kapolsek Solokan Jeruk. Semuanya mengaping kegiatan saya pada hari ini dalam hal penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2014. Memang ketahanan pangan ini, yang tentang ketahanan pangan merupakan juga amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu mengampu dua urusan wajib non pelayanan dasar. Pertama tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan yang keduanya adalah tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi dalam kesempatan ini berusaha untuk membuka pikiran yang hadir. Tadi juga ada kader PKK, alhamdulillah, terima kasih Bu Kades dilibatkan kader PKK-nya, bahwa bagaimana potret dari permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat yang juga terjadi di Kabupaten Bandung. Dan saya bersama-sama dengan peserta yang hadir berusaha untuk kita sama-sama menyelami implementasi dari Perda yang sudah diundangkan oleh Provinsi Jawa Barat ini selama 11 tahun. Apakah Perda tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat ataukah tidak? Jadi tadi kenyataannya ternyata masih banyak hal-hal yang belum bisa diselesaikan, sehingga bukan tidak mungkin peraturan daerahnya perlu untuk diperbaharui. Masalah stunting ini juga masih menjadi PR utama kita, karena ternyata sebagian besar masyarakat masih kurang menyadari betapa pentingnya mereka memeriksakan kandungannya secara rutin ke Posyandu. Karena ketika mereka memeriksakan kandungannya ke Posyandu, jika ada kelainan sedini mungkin sudah diketahui. Misalnya ternyata diketahui si ibu yang sedang hamil ini menderita kekurangan darah. Itu kader di Posyandu menyediakan pil penambah darah yang bisa kita memutus mata rantai stunting dari mulai di sana. Dari Desa Langansari, Kecamatan Solokan Jeruk, Arbim Rajawali TV ID Bandung melaporkan. NKRI